Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-8 mulai ayat 31 sampai 39. Adapun topik yang saya rindu kita merenungkan bersama dari teks ini saudara, bahwa bersama dengan Yesus kita menjadi pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Dalam kehidupan kita akan banyak tantangan, persoalan, pergumulan, akan banyak masalah yang selalu silih berganti kita alami. Bahkan iblis akan memakai kondisi, masalah, persoalan itu untuk memisahkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, membinasakan kita. Tetapi dengar saudara, orang-orang yang sudah di dalam Yesus, kita adalah pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Dengan harapan saudara melalui renungan ini, saudara sadar bahwa saudara adalah orang-orang pemenang. Dalam segala apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara, saudara adalah pemenang dalam semuanya itu. Dan kemudian saudara, ke depan akan nyata bahwa saudara mengalami kemenangan bersama Yesus apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Sehingga kelak saudara akan bersaksi bahwa betapa dahsyat Allah memberi saudara kemenangan. Ataupun mungkin saudara selama ini dalam perjalanan hidup saudara, saudara sudah mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar sebentar lagi, dan kemudian saudara mengalami kemenangan bersama dengan Yesus. Silahkan saudara tuliskan di kolom komentar kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini, di mana Paulus mau menegaskan kepada umat-umat Tuhan, bahwa dalam segala perkara yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang-orang beriman, kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, di ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekali lagi saya mau menegaskan, ada banyak alasan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dan iblis akan terus bekerja untuk memisahkan anak-anak Tuhan dari kasih Kristus. Tapi faktanya bagaimana sebenarnya? Yang perlu kita sadari, saudara, sekali lagi ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara, begitu banyak disebutkan, apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau kekurangan, bahaya, atau pedang. Dalam semuanya itu, saudara, apa yang sedang saudara alami saat ini? Adakah saudara sedang mengalami penindasan? Adakah saudara sedang mengalami kesesakan? Adakah saudara sedang mengalami kelaparan karena kekurangan? Adakah saudara mengalami ketelanjangan karena kekurangan? Ataukah ada saudara yang mengalami bahaya dan ancaman dalam hidup saudara? Lihat, saudara, ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, baik penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apapun yang saudara alami saat ini, apapun yang sedang menekan menindas kehidupan saudara, kesesakan apapun yang saudara alami, dengar saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka Dia oleh kasih-Nya akan memberi kita kemenangan, bahkan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Paulus berkata mulai ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu pun makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, saudara, apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus jika kita berserah kepada Dia, karena Dia mengasihi kita dan memberi kita kemenangan. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, Allah mengasihi kita dan Dia pasti memberi kita kemenangan. Saat ini, apa yang menjadi kondisi saudara? Apa yang menjadi situasi kehidupan saudara? Adakah penganiayaan? Adakah kesukaran, kesulitan, kekurangan? Apapun yang saudara alami, mari imani janji firman Tuhan bahwa Dia mengasihi kita dan memberi kita kemenangan mengatasi itu semua, memberi kita kemenangan menghadapi itu semua.
dan kita menjadi lebih daripada pemenang, dan apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa, saudara? Ada 3 alasan yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Ada 3 alasan yang diberi oleh Paulus yang menjadi alasan bahwa Allah pasti akan memberi kita kemenangan. Kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus. Kenapa, saudara? Karena ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita akan kuat, kita akan menang bersama Yesus apapun kondisinya. Kita tidak akan bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Kenapa, saudara? Karena jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak akan ada yang dapat melawan saya dan saudara, karena Allah di pihak kita. Ketika kita jalani hidup kita bersama dengan Dia, Dia ada di pihak kita, dan tidak akan ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, karena Dia ada di pihak kita. Saat ini, saudara, dengar, saudara akan menjadi pemenang jika saudara hadapi semuanya bersama Yesus. Saudara bahkan akan lebih daripada pemenang apapun yang saudara alami hari ini jika saudara hadapi semuanya di dalam Yesus. Kenapa, saudara? Karena Dia ada di pihak kita. Dan ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Tidak ada, saudara, karena Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia ada di pihak kita dan pasti akan memberi kemenangan bagi kita. Dia ada di pihak kita. Dia ada di pihak saudara. Dalam segala situasi yang sedang saudara alami saat ini, mari ucapkan dengan iman, saudara, bahwa Tuhan ada di pihak saya. Dan kalau Dia ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Kita akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya hadapi semuanya, apapun kondisi yang saudara alami, hadapi bersama dengan Yesus, dan percayalah Dia ada di pihak saudara dan pasti akan memberi kemenangan kepada setiap saudara. Kita akan menang bersama Yesus. Kita akan menang bersama dengan Yesus, karena Dia di pihak kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, kita akan mengalami kemenangan kalau kita hadapi semuanya bersama Yesus. Kenapa, saudara? Ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Dengar, saudara, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang menjadi senjata iblis adalah menuduh, meneror. Iblis akan terus berusaha menuduh, menjatuhkan, menuduh, menjatuhkan, menuduh, dan menjatuhkan. Kenapa seringkali, saudara, waktu orang-orang berdoa, dia tidak berani berdoa kepada Tuhan? Saya seringkali mengalami itu. Orang-orang bertanya, saudara, apakah aku layak di hadapan Tuhan? Apakah doaku didengar Tuhan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Karena mereka merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka, dan akhirnya itu dipakai oleh iblis untuk meneror mereka, menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak layak, berusaha untuk mendoktrin mereka bahwa mereka tidak layak, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi tuduhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan kita sudah dibenarkan. Kalau Allah yang membenarkan kita, maka tidak ada kuasa, tidak ada tipuan apapun yang sanggup menipu kita. Kita sudah dibenarkan. Mari katakan ke dalam diri saudara, saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan aku tidak mau tertipu lagi oleh iblis yang seringkali meneror, menuduh bahwa tidak layak, dan sebagainya. Kita lebih dari pemenang, saudara, karena Allah telah membenarkan kita. Tidak ada dosa yang tidak disucikan oleh Tuhan. Setiap kita sudah disucikan dan dikuduskan. Kita sudah dibenarkan. Tidak ada tipuan, tidak ada tuduhan lagi.
yang bisa menjatuhkan kita. Katakan sekali lagi kepada diri saudara bahwa saudara adalah pemenang karena Yesus sudah membenarkan saudara, dan iblis tidak bisa lagi menipu saudara oleh atau melalui dosa-dosa masa lalu. Karena Allah sudah membenarkan kita. Mari kita jalani hidup kita ke depan dalam kebenaran yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita menang bersama Dia. Kita menang bersama Dia. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalimat terakhir di ayat 37 dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi murid-muridnya, umat-umatnya, termasuk saya dan saudara hari ini, kita adalah pemenang. Kita akan menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Kenapa saudara? Karena Allah telah mengasihi kita. Dia begitu mengasihi saudara. Dalam segala kondisi yang saudara alami, tidak ada kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dengar saudara, apapun, siapapun saudara, dan bagaimanapun kondisi saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara layak di hadapan Tuhan. Katakan kepada diri saudara bahwa saudara layak di hadapan Tuhan. Dan Dia mau menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Puji Tuhan saudara, hari ini kita kembali bersyukur. Di pagi hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan, di mana bahwa bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Hari ini sebelum saudara melaksanakan segala kegiatan saudara, mari imani, pegang prinsip firman Tuhan ini bahwa saudara adalah pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Bahkan dikatakan tadi, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, satu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita adalah pemenang. Apapun yang saudara alami saat ini, dengar, saudara adalah pemenang. Kenapa saudara? Karena Allah di pihak saudara. Itu ada di ayat 31. Saudara adalah pemenang saudara. Kenapa? Karena Allah telah membenarkan saudara dan iblis tidak bisa lagi menipu dan menuduh saudara. Dan kemudian yang terakhir, saudara adalah pemenang karena Allah telah mengasihi saudara dengan kasih yang terbesar dan terindah. Puji Tuhan saudara. Mari jalani hari ini dengan satu kesadaran bahwa aku adalah pemenang bersama dengan Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, ada beban yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Mari imani bahwa saudara adalah pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, mari pegang prinsip firman Tuhan, terapkan firman Tuhan, imani firman Tuhan bahwa saudara adalah para pemenang dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa
bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan
bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.